Selamat datang di channel Alur Bagus, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Sebelum kita mulai, silakan subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Pada tahun 1959, seorang gadis kecil, seorang peramal bernama Lucinda sedang sekolah. Saatnya bermain, tapi dia jauh dari anak-anak lain. Dengan suara-suara berbisik di sekelilingnya. Guru mereka, Nona Taylor datang untuk membatalkan istirahat bermain. Dia harus menelepon Lucinda secara terpisah karena dia tidak mau mengalah. Selanjutnya, guru di depan kelas mengingatkan mereka bahwa besok adalah hari pembukaan resmi sekolah. Dia memberitahu mereka bahwa sekolah merayakan pembukaannya dengan kompetisi, di mana siswa menggambar apa yang mereka yakini akan terjadi di masa depan. Anak-anak bersemangat dan memulai berbagai hal, kecuali Lucinda Embry yang dituntun oleh suara bisikan untuk mengisi kertasnya dengan deretan angka. Sebelum dia dapat menulis angka terakhir, waktu yang diberikan untuk tugas tersebut telah habis, dan Miss Taylor mengumpulkan gambar siswa. Karya-karya tersebut disimpan dalam kapsul waktu yang akan dibuka 50 tahun kemudian. Keesokan harinya, pada pembukaan sekolah dasar William Dawes, kepala sekolah menyambut semua orang dan mengumumkan penguburan kapsul waktu. 50 tahun dari sekarang keturunan mereka akan menggali kapsul waktu ini. Setelah kapsul waktu dikuburkan, Nona Taylor menyadari bahwa Lucinda telah pergi dari tempatnya semula. Staf mulai memanggil namanya, mencarinya di dalam sekolah. Nona Taylor menuruni tangga dan mendengar suara di balik pintu. Saat membuka pintu, dia menemukan Lucinda yang ketakutan dengan darah di tangannya. Dia telah menulis beberapa hal di pintu dengan jarinya. Ini adalah sisa angka yang belum selesai dia tulis sehari sebelumnya. Dia terlihat sangat ketakutan, dan meminta guru untuk menghentikan bisikan itu. Maju cepat ke 50 tahun kemudian, film itu sekarang. Seorang astrofisikawan, John, merasa sulit mengendalikan depresinya setelah kehilangan istrinya. Dia sulit percaya bahwa ada makna dalam hidup setelah istrinya meninggal dalam kecelakaan kebakaran. Dia juga memiliki seorang putra, Caleb, yang juga berjuang untuk melanjutkan hidup. Keesokan paginya, di sekolah Caleb, kepala sekolah saat ini mengumumkan pembukaan kapsul waktu berusia 50 tahun, yang terkubur 50 tahun yang lalu. Dia memanggil Nona Taylor tua, guru yang sama dari 50 tahun lalu, untuk melakukan penghormatan. Kapsul dibuka dan masing-masing anak menerima sebuah amplop. Caleb menerima surat dari Lucinda, dan terbuka untuk menemukan angka di atas kertas alih-alih menggambar seperti orang lain. Sambil menatap kertas itu, dia mulai mendengar bisikan dari mana-mana, dan melihat sosok yang berdiri jauh dari sekolah, tapi itu hilang ketika dia memeriksa lagi. Di rumah, Caleb mencoba meminta izin untuk pergi ke tempat teman untuk menginap. Saat berbicara, ayahnya memperhatikan kertas dari sekolah dan menanyainya tentang itu, dia tidak seharusnya membawanya pulang. Begitu John menidurkan Caleb, dia mulai penasaran dengan daftar nomor itu sendiri. Dia secara tidak sengaja meletakkan gelas whisky di atasnya, dan itu membuat lingkaran di sekitar nomor tertentu. Dia meletakkan satu set angka di papan tulis dan dia segera menyadari bahwa ini berarti 11 September 2001. Tentu saja menjadi serangan terhadap menara kembar di New York City yang menewaskan 2.996 orang, berbaris sempurna dengan angka-angka ini. Yakin bahwa ini hanya kebetulan, dia meletakkan semua angka di papan tulis dan menyelidiki lebih lanjut. Dia mengetahui bahwa daftar itu penuh dengan hal-hal serupa. Tanggal, tahun, dan nyawa yang hilang pada peristiwa tragis tertentu seperti ledakan, tabrakan, gempa bumi, angin topan, DLL. Ini semua tercantum dalam urutan yang akan terjadi sejak 1959. Dia menggunakan lingkaran merah untuk tanggal tragedi dan biru untuk hitungan kematian. Tapi ada beberapa angka yang tidak dilingkari yang dia tidak tahu apa artinya. Jadi keesokan harinya, John berbicara dengan rekannya, Hill, tentang angka-angka di atas kertas. Dia menjelaskan bahwa setiap rangkaian angka cocok dengan bencana besar dalam tanggal dan nyawa yang hilang, dan prediksi angkanya konsisten, bahkan tanggal kematian istrinya juga ada. John mengatakan kepadanya bahwa ada 3 set angka yang belum terjadi, dan salah satunya menunjukkan 81 orang akan mati di suatu tempat besok.
Hill menolak untuk percaya karena terlalu gila untuk menjadi kenyataan dan menganggap angka-angka itu hanya kebetulan, karena ada juga angka yang tidak dilingkari di atas kertas yang ternyata tidak ada artinya. Dia curiga seseorang mungkin sedang mempermainkan John. John mulai mencari lebih banyak detail. Dia pergi ke Nona Taylor, yang merupakan guru sekolah Lucinda pada tahun 1959. Ketika kapsul waktu dikubur, dia ingin memverifikasi keaslian surat itu. Nona Taylor mengonfirmasi bahwa ini adalah yang asli, dan memberitahu John tentang Lucinda yang menggaruk pintu setelah penguburan kapsul, dan keadaan aneh yang mengelilinginya. John mengungkapkan keinginannya untuk bertemu Lucinda, namun ternyata Lucinda telah meninggal dunia akibat overdosis obat beberapa tahun lalu. Di rumah saat mencoba menghubungi beberapa kontak melalui telepon, dia melihat beberapa pria asing berhenti di halaman dengan mobil. Caleb naik ke mobil, dan orang-orang aneh itu memberi Caleb sebuah batu tanpa benar-benar mengatakan apa-apa kepadanya. Yang tentu saja membuat John ketakutan. Dia mengingatkannya untuk menjauh dari orang asing dan mengirimnya ke dalam rumah. Saat menelusuri jaring tentang kematian Lucinda, saudara perempuannya, Grace, mengejutkannya. Grace ingin John mengunjungi keluarganya karena dia sudah lama tidak berbicara dengan ayahnya. Tapi dia menolak. John memiliki hubungan yang sulit dengan orang tuanya karena mereka sangat religius dan John adalah seorang ateis. Keesokan harinya, dalam perjalanan menjemput Caleb dari sekolah, John terjebak kemacetan. Dia mencoba mengubah rute tetapi tidak ada rute alternatif. Melihat koordinat pada GPS-nya, dia menyadari bahwa angka-angka yang tidak dilingkari yang tidak dapat dia ketahui pada daftar sebelumnya sebenarnya adalah koordinat dari semua lokasi di mana tragedi akan terjadi, dan dia berada tepat di lokasi tersebut. Dia meninggalkan mobilnya untuk mencari tahu mengapa jalan itu diblokir. Saat berbicara dengan polisi, ramalan itu terjadi, sebuah pesawat jatuh ke tanah, beberapa orang terbakar dan mati saat dia mencoba membantu. Dia kembali ke rumah sambil masih kesulitan mempercayai apa yang baru saja terjadi. John online untuk mencari tentang kecelakaan itu hanya untuk menemukan laporan yang menyatakan bahwa 81 orang telah meninggal. Pada malam hari, seorang pria aneh masuk ke kamar Caleb. Caleb bangun dan orang asing itu menunjukkan kepadanya wahyu tentang segala sesuatu yang dihancurkan, sementara hewan-hewan itu lari menyelamatkan diri. Caleb berteriak. Ayahnya berlari ke kamar dan menggendongnya dari lantai. John melihat seorang pria aneh melalui jendela sambil mengangkatnya, dan berlari mencarinya, tapi dia pergi. Keesokan paginya, John dan putranya membuntuti seorang wanita dan putrinya ke museum. Di museum, dia bertemu wanita itu dan mereka memperkenalkan diri. Dia Diana, putri Lucinda. John kemudian menjelaskan kepadanya bahwa dia mengikutinya untuk bertanya tentang ibunya. Diana kesal mendengar Lucinda disebut-sebut. John menjelaskan bahwa prediksi Lucinda telah menjadi kenyataan dan hanya tersisa 2. Dan yang terakhir akan terjadi 3 hari kemudian, pada tanggal 19 Oktober dan 33 orang akan meninggal. Dia membutuhkan bantuannya. Namun, Diana pergi bersama putrinya, Abdi, mengatakan dia tidak bisa membantunya. Di rumah, ada berita tentang kemungkinan serangan teroris. John mencari lokasi bencana berikutnya menggunakan koordinat GPS. Dia menemukan lokasinya, stasiun kereta bawah tanah, dan mencoba memperingatkan polisi. John pergi jauh-jauh ke stasiun kereta bawah tanah dan mengejar seorang pria yang menurutnya teroris ke dalam kereta. Polisi mengikuti mereka. Mereka menemukan bahwa pria itu hanyalah pencuri CD kecil-kecilan. Kereta mulai bergerak tetapi mereka melihat kereta tergelincir menuju ke arah mereka dan terjadi kekacauan saat semua orang mencoba melarikan diri. Kereta membunuh banyak orang sesuai prediksi sekali lagi. Adegan berikutnya menunjukkan para penyintas termasuk John keluar dari puing-puing, dan polisi serta pemadam kebakaran berusaha membantu. Pulang ke rumah, dia terkejut melihat Diana dan putrinya menunggunya. Dia mulai memberitahu John bahwa bencana terakhir yang tersisa dalam daftar adalah pada 19 Oktober, pada hari yang sama Lucinda mengatakan dia seharusnya mati. Diana tidak ingin berbicara dengannya tentang hal itu sejak awal karena dia benci mengetahui kapan seseorang akan mati. Diana memutuskan untuk membawa John ke bekas rumah Lucinda, sebuah bangunan tua yang ditinggalkan tempat ibunya bersembunyi dari semua orang di sekitarnya.
Ketika mereka berhenti, mereka menyadari bahwa angka terakhir dalam daftar yang mengikuti tanggal 19 Oktober bukanlah angka 33, tetapi huruf belakang dari EE yang menurut mereka adalah inisial sebuah nama. Di rumah, John menggeledah kamar tidur Lucinda, di mana mereka menemukan bahwa EE dalam prediksi terakhir berarti semua orang akan mati. Dia juga menemukan banyak batu hitam di dalam rumah, seperti yang diterima Caleb. Di luar, Caleb dan Abdi berada di dalam mobil menunggu mereka kembali. Mereka berdua mulai mendengar bisikan dan melihat sosok aneh itu. Bisikan memanggil mereka untuk datang. Abdi yang malang hampir saja ditangkap, tetapi Caleb menggunakan klakson mobil untuk menarik perhatian. John dan Diana lari ke mereka tapi orang asing itu sudah pergi. John itu salah satu dari mereka dan mengejar mereka. Akhirnya mengejar pria itu, dia bertanya apa yang dia inginkan tetapi pria itu membuka mulutnya dan cahaya terang yang besar datang darinya dan dia menghilang. Mereka kembali ke rumah John dan tidak percaya ibunya meramalkan kematian semua orang besok dan ini bisa menjadi malam terakhir mereka bersama. Keesokan paginya, John bangun melihat gambar Abdi tiba-tiba, dia menyadari bahwa bencana terakhir mungkin ada hubungannya dengan matahari. John menemukan bahwa prediksi terakhir, yaitu besok, bersamaan dengan penelitian yang telah dia lakukan tentang suar super dari matahari memukul sisa tata surya dan menghancurkan segalanya. Dia segera pergi ke observatorium dan memeriksa pembacaan matahari baru-baru ini, yang menunjukkan tingkat radiasi matahari yang tidak normal. Dia berpikir bahwa jilatan api matahari yang besar dapat terjadi segera, dan itu mungkin menjadi penyebab kehancuran umat manusia. Kembali ke rumah John, mereka bersiap untuk bersembunyi di gua bawah tanah tempat Diana dulu bermain sebagai seorang anak. Sudah waktunya untuk pergi. Dia pergi untuk menelepon Caleb, tetapi menemukan dia di mejanya sedang menulis daftar yang sama seperti yang dilakukan Lucinda. Dari apa yang ditulis Caleb, dia mendapat kesan bahwa tulisan Lucinda di pintu 50 tahun yang lalu merupakan dasar dari prediksi terakhir, jadi mereka kembali ke sekolah. Dia melepas pintu tertentu, membawanya pulang dan mulai mengungkap tulisannya. Diana tidak sabar dan ingin pergi ke gua sebelum malapetaka datang, jadi dia mencuri anak-anak dan pergi ke gua. John akhirnya mendapatkan nomor dari pintu, dan dia menganggap ini adalah koordinat di mana mereka bisa selamat dari bencana ini. Tetapi ketika dia keluar, semua orang telah pergi yang mendorongnya untuk mengejar mereka dari belakang. Diana berhenti di pom bensin. Di stasiun, dia melihat pemerintah mengumumkan bahwa akan ada masalah dan semua orang harus berlindung, sebaiknya di bawah tanah. Diana pergi menelepon John untuk memberitahu dia di mana mereka berada. John memberitahunya bahwa tempat berlindung yang aman mungkin ada di rumah tua Lucinda menurut koordinat, tetapi dia takut dan menolak untuk pergi ke sana. Saat masih menelepon, orang asing itu mencuri mobilnya dengan anak-anak di dalamnya. Dia juga mencuri sebuah mobil, dan mencoba mengikuti mereka, tetapi menabrak sebuah truk setengah. Dia mematahkan lehernya, dan kemudian meninggal di depan John. Tepat pukul 12:30 malam menurut prediksi ibunya. John berkendara ke rumah terbengkalai Lucinda, dan mengikuti jalan yang dilalui mobil ke semak-semak. Dia menemukan banyak batu hitam di sana. Akhirnya, dia melihat salah satu pria aneh itu dan mengancam akan menembak. Caleb menghentikannya dan memberitahu ayahnya bahwa orang asing telah melindungi mereka selama ini, dan mereka harus pergi bersama mereka untuk diselamatkan. Ternyata merekalah yang mengirim pesan tentang bencana besar yang mencoba menyelamatkan umat manusia dari kehancuran total. Mereka kemudian mengungkapkan sebuah bahtera di langit. John heran. Sudah waktunya untuk pergi. Tapi orang asing itu hanya mengizinkan anak-anak pergi bersama mereka. Hanya yang terpilih yang harus pergi. Caleb menangis. Caleb dan ayahnya mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka. Dan orang-orang itu berubah menjadi tubuh yang bersinar, dan bahtera pergi. Di atas langit, banyak dari bahtera tersebut telah datang ke beberapa tempat lain di bumi, mereka juga pergi. John bangun di pagi hari di tanah itu. Dia menavigasi kota yang sekarang gaduh ke rumah keluarganya. Kakak perempuannya memeluknya dan dia mengatakan padanya, Caleb aman. Dia memasuki rumah dan memeluk ayahnya, lalu ibunya, dan saudara perempuannya bergabung untuk pelukan bersama. Suar matahari mulai menghancurkan segalanya, dan membawa mereka juga dalam pelukan kelompok mereka. Saat film berakhir, bahtera menjatuhkan anak-anak di tempat yang berbeda dan pergi.
Caleb dan Abdi berlari melewati lapangan menuju pohon besar. Sekarang, untuk penjelasannya. Di akhir film, makhluk yang telah berbisik ke telinga Lucinda dan Caleb akhirnya mengungkapkan diri mereka sebagai ras alien yang lebih berevolusi, yang telah memilih beberapa manusia dan hewan untuk diselamatkan dari kehancuran planet yang akan segera terjadi. Karena ada pesawat ruang angkasa lain yang meninggalkan bumi, mungkin saja humanoid ini membisikkan pesan yang sama kepada orang lain di seluruh dunia. Jadi, mengapa hanya anak-anak yang diambil? Bukankah anak-anak terlalu kecil untuk mengurus dirinya sendiri? Kita dapat berasumsi bahwa anak-anak lainnya adalah anak-anak dengan berbagai jenis pengetahuan dan keterampilan. Mungkin para pembisik memilih beberapa anak tertentu yang hebat dalam bekerja sama. Mereka mengambil anak-anak karena mereka menginginkan awal yang baru. Orang dewasa hanya akan pergi ke planet baru dan mencoba menciptakan kembali apa yang mereka miliki di bumi dan akhirnya menghancurkan planet tersebut. Anak-anak lebih seperti kanvas kosong, dan akan memiliki pikiran yang lebih terbuka seiring bertambahnya usia. Dan belajar memahami mengapa alien melakukan ini. Sangat mungkin juga alien tidak hanya meninggalkan anak-anak di sana untuk menjaga diri mereka sendiri, mungkin saja mereka tinggal di langit dan mengamati, lalu turun ke planet untuk mengajari anak-anak cara membangun dan cara bertahan hidup. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Untuk video alur cerita menarik lainnya, silakan kunjungi dan subscribe channel ini. Terima kasih.